Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sekar Rahmawati, NIM 195231186, Program Studi Perbankan Syariah 5D. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis korelasi dan regresi linier sederhana. Apa sih yang dimaksud dengan analisis korelasi dan analisis regresi? Analisis korelasi. Korelasi adalah suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antar dua variabel dengan menggunakan rumus R sama dengan N sigma XY minus sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat minus sigma X kuadrat dikali N sigma Z kuadrat minus sigma Z kuadrat. Dalam analisis korelasi, yang pertama mempelajari hubungan antara dua variabel kuantitatif. Kedua, dapat mengetahui arah hubungan yang terjadi, apakah positif ataukah negatif. Ketiga, nilai berkisar antara minus 1 sampai dengan 1. Keempat, tidak bisa menyatakan hubungan sebab akibat. Analisis regresi. Regresi adalah suatu persamaan matematika yang mendefinisikan pengaruh antara dua variabel. Dalam analisis regresi, yang pertama mempelajari bentuk hubungan antara variabel suatu persamaan, regresi linier sederhana, regresi linier berganda, dan regresi non-linier. Yang kedua, dapat mengukur seberapa besar suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Yang ketiga, digunakan untuk melakukan peramalan nilai variabel berdasarkan variabel lain. Model regresi linier sederhana Y sama dengan beta 0 plus beta 1 plus error 1 ditaksir dengan persamaan Y aksen sama dengan A plus BX dengan menggunakan rumus A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma XY per N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. B sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Determinasi. Determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas Y atau variabel yang dapat dipengaruhi dan dapat dijelaskan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas dengan menggunakan rumus R kuadrat sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y kuadrat per akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat kali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Atau bisa dengan menggunakan rumus R kuadrat sama dengan R kuadrat. Contoh soal. Pada tabel tersebut, pertama tentukan nilai korelasi dan determinasi. Dua, tentukan persamaan regresi linier sederhana, di mana X sama dengan jumlah donor darah yang dibutuhkan dan Y sama dengan pendonor darah. Mari kita bahas soal di slide sebelumnya. Pada tabel frekuensi berikut dapat dilihat bahwa N sama dengan 6, sigma X sama dengan 65, sigma Y sama dengan 64, sigma XY sama dengan 723, sigma X kuadrat sama dengan 743, dan sigma Y kuadrat sama dengan 738. Koefisien korelasi R sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Maka R sama dengan 6 dikali 723 dikurangi 65 dikali 64 per akar 6 dikali 743 dikurangi 65 kuadrat dikali 6 dikali 738 dikurangi 64 kuadrat.
R sama dengan 4.338 dikurangi 4.160 per akar 4.458 dikurangi 4.225 dikali 4.428 dikurangi 4.096. R sama dengan 178 per akar 233 dikali 332. R sama dengan 178 per akar 77.356. R sama dengan 178 per 278,13 sama dengan 0,63. Jadi koefisien korelasi adalah 0,63. Interpretasi. Nilai menunjukkan bahwa korelasinya adalah 0,63 atau mendekati angka 1, sehingga ada korelasi linier positif kuat antara jumlah donor darah yang dibutuhkan dalam kurung X dan pendonor darah dalam kurung Y. Koefisien determinasi. R kuadrat sama dengan R dikuadratkan. R kuadrat sama dengan 0,63 kuadrat. R kuadrat sama dengan 0,3969. R kuadrat sama dengan 39%. Jadi pendonor darah dalam kurung Y mempengaruhi jumlah donor darah yang dibutuhkan dalam kurung X sebesar 39%. Sedangkan jumlah donor darah yang dibutuhkan dalam kurung X mempengaruhi pendonor darah dalam kurung Z sebesar 39%. Koefisien regresi. Y sama dengan beta 0 plus beta 1 plus error 1 atau Y aksen sama dengan A plus BX. A sama dengan sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma XY per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Jadi A sama dengan 64 dikali 743 dikurangi 65 dikali 723 per 6 dikali 743 dikurangi 65 kuadrat. A sama dengan 47.552 dikurangi 47.125 per 4.458 dikurangi 4.225. A sama dengan 427 per 223. A sama dengan 1,83. B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Jadi B sama dengan 6 dikali 723 dikurangi 65 dikali 64 per 6 dikali 743 dikurangi 65 kuadrat. B sama dengan, maaf itu ada kesalahan di slide saya, maksud saya 4.338 dikurangi 4.160 per 4.458 dikurangi 4.225. B sama dengan 178 dikurangi 233 sama dengan 0,76. Interpretasi. Y aksen sama dengan 1,83 ditambah 0,76x. Ketika X 0, maka nilai Y sama dengan 1,83. Ketika tidak ada jumlah donor darah yang dibutuhkan, maka pendonor darah sebesar 1,83. Sedangkan ketika X sama dengan 1, maka nilai Y sama dengan 0,76. Setiap kenaikan satu satuan jumlah donor darah yang dibutuhkan, maka pendonor darah akan bertambah 0,76. Sekian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.